Halo pecinta catur, selamat datang kembali bersama Logai Kreator. Di video kali ini, kita akan membahas jebakan catur putih yang sangat mematikan. Dikarenakan banyaknya pertanyaan yang harus kita jawab di video sebelumnya, yang berjudul trik catur putih penuh jebakan, hitam dibikin serba salah, tingkat tinggi. Jadi, di sini kita akan melanjutkan pembahasannya. Semoga ini bisa lebih menambah wawasan kalian dalam bermain catur. Selain dari kita dapat menerapkan jebakan ini, kita juga dapat membendung serangan lawan saat kita menghadapi jebakan seperti ini. Seperti yang pernah kita lihat di video sebelumnya, jebakan putih ini dimulai dari posisi seperti ini. Dan posisi seperti ini sangat mudah kita dapatkan dengan sengaja atau tidak disengaja. Dan di sini kita akan perlihatkan kembali beberapa contoh dan cara untuk mendapatkan posisi seperti ini. Pertama, ibaratnya kita memulai permainan dengan pion ke E4. Dan secara tidak kita sengaja, hitam membalas dengan pion ke E5, mengancam pion. Lalu kita pion ke D4, membiarkan pion kita dimakan hitam. Pion kali pion, kita kuda ke C3 mengancam pion, dan hitam kuda ke F6 melindungi pion. Cara kedua, kita mengawali permainan dengan pion ke D4, hitam membalas dengan kuda ke F6, lalu kita kuda C3, hitam pion ke D5, kita pion ke E4 menawarkan pion, dan hitam pion kali pion. Cara ketiga, kita awali dengan pion ke D4, hitam membalas dengan pion ke D5, kita langsung pion ke E4 menawarkan pion, hitam pion kali pion, kita kuda ke C3 mengancam pion, hitam kuda ke F6 melindungi pion. Cara keempat, ibaratnya kita membuka permainan dengan kuda ke C3, lalu hitam pion ke D5, kita pion ke D4, hitam kuda ke F6, kita pion ke E4 menawarkan pion, dan hitam pion kali pion. Cara kelima, kita awali dengan pion ke E4, hitam membalas dengan kuda ke F6 mengancam pion. Kita lindungi dulu pion dengan kuda ke C3. Hitam pion ke D5 mengajak pertukaran pion. Kita pion ke D4 dan hitam pion kali pion. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya untuk mendapatkan posisi seperti ini. Setelah posisi seperti ini kita dapatkan, baru kita membuka serangan dengan pion ke F3. Di sini, hitam mungkin saja memilih mempertahankan pion. Dan itu akan kita bahas di part berikutnya. Di sini, kita masih ada pada pembahasan jika pion kali pion. Setelah pion kali pion, kita memulai jebakannya dengan menteri kali pion. Secara otomatis, pion D4 tidak ada pelindung, dan hitam menjadi punya kesempatan untuk menyerang. Ini adalah teknik putih untuk melakukan serangan balik. Jadi, jika kalian di posisi hitam, jangan terpancing dulu untuk menyerang. Karena buat hitam yang terpancing, di sini ada dua kemungkinan. Bisa gajah ke G4 mengancam menteri, bisa juga menteri kali pion. Dan kalau sudah terpancing dari awal, kemungkinan langkah selanjutnya juga akan terpancing. Jika gajah ke G4, menteri kali pion B7 mengancam benteng. Dan hitam akan dibikin repot dengan menteri kita ini, karena kuda harus ke D7 membuka perlindungan menteri pada benteng. Dan kita dapat menekan hitam nantinya dengan serangan yang bertubi-tubi. Jika menteri kali pion, gajah kita akan ke E3 mengancam menteri. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan ketika menteri ke G4 mengajak pertukaran menteri. Untuk kalian yang belum menonton langkah menteri ke B4, langkah menteri ke A4, langkah menteri ke D8, ke E5, bisa kalian berkunjung ke channel ini. Di situ
Kalian dapat mencarinya di playlist yang tersedia. Oke, kita lanjut pembahasannya. Setelah menteri ke G4, kita menteri ke F2. Hitam menteri ke B4 mengancam pion B2. Lalu kita blokade panjang. Jika hitam gajah ke G4, kita benteng mengancam menteri. Geser kemanapun menteri, bisa dipastikan menteri akan hilang. Jika hitam kuda ke G4 mengancam menteri, kita kuda ke E5 mengancam skakmat di petak C7. Pasti kuda tidak akan jadi memakan menteri karena kuda kali pion C7 skakmat. Raja tidak bisa geser karena ada benteng. Jadi di sini menteri harus melindungi pion C7 terlebih dahulu sekaligus menghindari ancaman kuda. Lihat, posisi kita saat ini menteri ada dalam ancaman kuda dan kuda kita tidak dapat memakan pion C7. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Untuk memakan pion C7 dengan kuda, kita dapat menghalangi pergerakan menteri ke pion C7 dengan gajah ke B6. Jadi, saat ini kuda masih belum dapat memakan menteri kita karena kuda kita kali pion C7 skakmat. Menteri tidak dapat memakan kuda karena terhalang gajah kita. Lalu bagaimana jika gajahnya dimakan dulu dengan menteri? Ya, menterinya kita makan kembali dengan menteri. Secara otomatis pelindung pion C7 hilang. Pion kali menteri. Kuda ke C7 skakmat. Langkah terbaik hitam saat posisi seperti ini yaitu menteri kali kuda. Saat ini kita kehilangan kuda dan menteri kita masih ada dalam ancaman kuda. Jadi menteri kita harus geser dulu ke F4. Saat ini menteri hitam terancam benteng dan kita sudah kehilangan kuda. Jadi di sini sebetulnya hitam dapat menyeimbangkan permainan, yaitu dengan pion ke E5 mengancam menteri. Tapi jika hitam masih terpancing dengan keadaan, pastinya menteri kali pion A2 untuk menekan kita. Dan disinilah kekalahan hitam, karena benteng akan ke D8 skak. Raja tidak punya pilihan lain selain memakan benteng. Lalu menteri kali pion C7 skak. Raja hanya dapat geser ke E8. Menteri kali gajah skakmat. Sekian dulu, sampai jumpa kembali di video berikutnya.